guys, welcome back my YouTube channel bersama aku Vio Fiona di channel Vio. Kisah nyata kali ini berasal dari seorang pria yang tidak ingin disebutkan namanya. Kita panggil saja dia Vicky. Oke, sebelum masuk ke cerita, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten aku berikutnya. Aku kasih waktu 3 detik untuk subscribe. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, aku akan beri sedikit alurnya. Jadi, setahun sebelum si Vicky kerja di sebuah hotel bintang 3, hotel itu pernah ada kasus pembunuhan. Di mana ada sepasang kekasih yang sedang check-in di kamar tersebut. Tapi tidak lama, pria itu check out sendirian. Karyawan yang curiga akan hal tersebut, mereka langsung berpikir negatif. Kata karyawan, masa check-in gak sampai 5 menit gitu. Lalu salah seorang satpam mencoba untuk mengetuk pintu kamar tersebut, tapi tidak ada hasil dan tidak ada respon. Namun satpam itu melihat di jendela bahwa ada kodenya itu sedikit terbuka. Lalu si satpam itu mengintip dari jendela tersebut. Satpam itu pun terkejut karena dia melihat mayat seorang wanita yang terlentang di atas ranjang dengan wajah ditutup bantal. Lalu satpam itu diam agar suasana tetap tenang dan tidak membuat khawatir para pekerja di hotel tersebut. Nah, lalu satpam itu memanggil polisi agar polisi yang melakukan dan menindaklanjuti kasus tersebut. Hasil otopsi mengatakan bahwa diperkirakan hal itu terjadi. Pelaku melukai kepala korban dengan cara membenturkan kepalanya itu di sudut ranjang kasur yang terbuat dari semen. Setelah itu, pelaku belum puas dan dia meletakkan si korban ini di atas ranjang. Kemudian dia membungkam sang korban dengan bantal sampai tewas. Nah, setelah pelaku ini tertangkap, alasannya bahwasanya dia itu sakit hati karena sering direndahkan oleh sang pacar. Lalu dia bertekad untuk balas dendam dan membunuh sang pacar tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Setelah 1 tahun berlalu, si Vicky ini melamar kerja di hotel tersebut. Hotelnya itu masih terbilang bagus ya, karena itu termasuk hotel bintang 3. Karena masalah yang tadi itu viral dan bisa sampai masuk berita, si Vicky nggak kaget dengan hal-hal yang terjadi di luar nalar. Nah, setelah si Vicky ini kerja di hotel tersebut, beberapa minggu ia sedang melakukan pekerjaannya, yaitu membuang sampah di waktu dini hari, tepatnya pukul 2 dini hari. Si Vicky ini gak cuma sendiri, tapi dia ditemani oleh temannya. Katanya tempat membuang sampah itu dulunya bekas kasur sang korban tersebut itu dibakar di situ. Karena kasurnya bersimbah darah, pembuangan sampah itu berada di samping ban-ban bekas. Nah, si Vicky ini membuang sampah dengan temannya. Waktu dia melakukan pekerjaannya, dia merasa bahwa ada sesuatu di sampingnya. Tapi dia tidak berani menengok karena rasanya kulitnya itu merinding dan juga kulitnya kebas. Si Vicky ini mencoba untuk memberanikan diri menengok. Alhasil yang dia lihat ada sosok penampakan perempuan
dengan wajah tertutup rambut. Yang terlihat itu katanya hanya dari bagian hidung ke bawah. Jadi dari hidung ke atas ini ketutup rambut. Saat aku tanya, memang rupanya seperti apa? Seperti wanita pada umumnya, tidak ada yang menyeramkan. Hanya saja dari hidung ke bawah itu rata. Mungkin yang dimaksud karena mulutnya itu pucat ya, bibirnya. Nah, setelah itu dia hanya diam dan dia tidak ingin temannya ikut takut. Lalu dia berkata kepada temannya, "Ayo kita kembali." Dia sebenarnya takut si Piki ini, tapi dia memberanikan diri. Setelah itu dia turun. Sampainya di tengah perjalanan, dia lari. Temannya yang merasa takut juga karena sering terjadi hal-hal aneh pun ikut lari. Sesampainya di tempat beristirahat mereka, si Piki ini bilang kepada temannya, "Kamu merasakan hal aneh enggak? Aku melihat sesuatu di tumpukan ban bekas." Temannya pun menjawab, "Aku enggak tahu, tapi memang banyak hal-hal yang di luar nalar itu sering terjadi di sini. Enggak cuma sekali dua kali, bahkan semua para karyawan pun juga pernah mengalami hal-hal ganjil." Lalu si Piki tanya sama temannya, "Lalu kamu tadi kenapa lari pas aku lari?" Sang teman pun menjawab, "Ya aku takut kalau kamu tinggal. Karena kamu lari, ya aku ikut lari." Lalu si Piki berkata, "Mungkin dia itu sosok yang pernah dibunuh di sini. Kan bekas kasurnya dibakar di atas situ. Yang dimaksud itu tempat pembuangan sampah itu kan." Lalu sang teman pun berkata, "Ya, itu emang sering terjadi. Anggap aja dia mau berkenalan sama kamu ya. Karena kamu di sini karyawan baru." Setelah beberapa hari berlalu, hal itu terjadi lagi. Saat si Piki juga membuang sampah. Tapi waktu itu saat azan subuh, yaitu seperti mendengar suara wanita. Tapi hanya dia saja yang mendengar, temannya tidak. Yang dia dengar dari suara wanita tersebut tuh katanya wanita itu berteriak minta tolong. Nah, setelah si Piki sudah lama bekerja di situ, sekira-kira 2-3 bulan, ada hal aneh yang terjadi lagi. Saat siang hari, dia sedang menyapu halaman hotel. Si Piki kaget karena ada suara yang memanggilnya, tapi tidak dengan menyebut namanya, namun hanya memanggilnya dengan "Mas," gitu. Suara itu terdengar suara pria. Lalu si Piki ini hanya menjawabnya dengan berkata, "Oi," gitu. Lalu setelah dipikir-pikir, di situ gak ada orang. Larilah dia ke tempat jaga. Dia bercerita dengan teman kerjanya itu. Dia bercerita, "Kamu tadi ada di kebun situ gak waktu aku nyapu?" Temannya bilang, "Ya enggak lah. Kalau aku ke sana, siapa yang mau jaga di sini? Kalau ada tamu check-in, siapa yang mau melayani?" Si Piki pun bercerita dengan temannya, "Tadi waktu aku nyapu di kebun, ada suara laki-laki yang memanggilku. Aku jawab dong spontan. Tapi katanya kalau ada suara yang memanggil tanpa adanya wujud, kita tidak boleh membalas suara tersebut." Ya, itu hanya sekedar kata orang tua zaman dulu sih. Hari demi hari si Piki lewati di hotel tersebut. Makin banyak kejadian-kejadian janggal yang dia alami. Contohnya saat dia membersihkan kamar setelah tamu check out. Saat dia sedang mengepel lantai tersebut, tiba-tiba televisi yang ada di kamar tersebut menyala mati dengan sendirinya. Padahal remote-nya itu ada di atas meja.
Si Vicky lari keluar. Dia meminta salah seorang karyawan untuk menemaninya saat membersihkan kamar tersebut. Selain si Vicky yang mengalami, ternyata teman-temannya pun juga banyak yang mengalami kejadian-kejadian janggal di hotel tersebut. Teman si Vicky, kita panggil saja dengan nama Ahmad, itu juga pernah diganggu oleh sosok tak kasat mata saat dia sedang mandi di kamar bekas check-outan tamu. Ya katanya sih kalau karyawan yang belum mandi terus ada tamu check out, waktu mereka membersihin kamar check-outan tersebut dia sekalian mandi gitu. Jadi bersihin kamar sambil mandi. Nah saat si Ahmad ini mandi, katanya ada sesuatu yang mengetuk-ketuk pintu kamar mandi. Tapi saat si Ahmad ini berteriak, "Siapa?" Tidak ada yang menjawab. Lalu saat si Ahmad ini teringat bahwa pintunya itu dikunci dari dalam, pastinya gak akan ada dong seorang yang masuk karena pintunya udah dikunci. Sontak si Ahmad ini bergegas menyelesaikan mandinya lalu lari keluar. Si Ahmad ini cerita sama Vicky, "Aku tadi waktu mandi di kamar A, ada yang ketok-ketok pintu. Dan aku gak mau tanya sama kamu, karena aku sendiri sadar kalau pintunya itu sudah aku kunci dari dalam. Jadi pas aku mandi, gak akan ada seorang yang bisa masuk." Lalu si Vicky ini berkata, "Kirain cuma aku doang yang mengalami. Ternyata kamu juga." Nah, lalu kejadian-kejadian itu sering dan muncul untuk mengganggu semua karyawan-karyawan. Namun, karyawan yang sudah lama bekerja di hotel tersebut sudah biasa akan adanya hal itu. Tapi, untuk karyawan-karyawan baru, pasti ada saja yang mereka temui saat mereka pertama kali bekerja di tempat itu. Lalu, buat kalian yang para pekerja hotel, apakah kalian juga pernah mengalami hal-hal ganjil? Jika memang benar, komen di bawah ya untuk sharing-sharing dan berbagi pengalaman kalian. Silahkan komen di bawah. Oke, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita itu, setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Hanya saja dia itu baik atau buruk. Jika dia baik, maka dia juga akan menjaga kita. Namun, jika penghuni itu jahat, dia akan sering mengganggu kita karena dia terusik akan kehadiran kita. Jadi, buat kalian, dimanapun, kapanpun itu, kalian harus tetap jaga sopan santun etika kalian ya, agar sang penghuni itu tidak merasa keberatan jika kalian berada di tempat tersebut. Cukup sampai di sini cerita kali ini. Buat kalian yang mau berbagi cerita atau kisah nyata, kalian bisa DM di Instagram aku. Sampai bertemu di channel aku selanjutnya. Saya Fiona undur diri. Bye bye.